peringatan nuzulul Quran dan musabaqah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmah dan idahulus surur, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, langsung saja sudah saya maklumi bersama di malam ini kita dalam keadaan yang amat letih tentunya setelah seharian penuh menjalankan ibadah puasa, kemudian dilanjutkan sholat tarawih, dan kita memperingati malam nuzul Quran malam ini tentu dalam keadaan yang sudah ngantuk. Di kanan kiri kita terbisik bahwa ini waktu sudah malam, tentunya nanti khawatir takut sahurnya kesiangan. Sedikit yang ingin saya sampaikan terkait memperingati malam nuzulul Quran, yang sejatinya kita sebagai muslim sudah patut dan selayaknya memperingati malam nuzulul Quran, yang dimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang amat lurus dan benar untuk kita sebagai umat manusia. Poinnya, memperingati malam nuzulul Quran berarti memperingati daripada kita, diri kita sebagai manusia. Sudah sejauh mana kita mengikuti langkah-langkah yang Allah gambarkan, yang Allah deskripsikan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sudah seberapa banyak ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di situ? Paham? Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kita sebagai manusia harus bisa mengikuti apa yang diatur di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita lebih percaya daripada sesuatu yang memang jauh lari daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya apalagi bulan Ramadan yang kita tahu bahwa bulan ini ialah bulan yang sangat istimewa, yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran ini menjadi hudan buat kita, petunjuk buat kita sebagai manusia yang tidak lepas daripada masalah di setiap harinya, yang tidak lepas dari gojak gijik mongsang mangsing sungsang sumbel hidup kita, yang tidak lepas dari bergeraknya kita, yang tidak lepas daripada kita mencari rizki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang halal dan haram, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disitulah titik kita bisa membedakan antara yang halal dan haram sesuai perintah Kalau ngomong Al-Quran ada malas kan kita. Kalau baca Al-Quran apalagi. Kalau timbang WhatsApp atau lain sebagainya itu kan gampang, kita pegang HP kita, pengen searching apa aja ada di HP. Tapi Quran jarang kita buka. Membaca Al-Quran tanpa kita paham isinya udah pahala buat hidup kita. Apalagi kalau kita misalnya lebih dari itu, kita memahami isi Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidup kita, supaya kita nggak kesasar sebagai manusia menjalani hidup di dunia ini. Kita orang hidup apa orang mati? Kita orang hidup. Kenapa masih dibilang orang hidup? Masih puyeng mikirin lebaran, beli baju apa kakak tahun ini, dikit lagi lebaran, THR kagak ada yang turun sekali, anak banyak, baju lebaran belum pada kebeli, daging boro-boro kan kebeli.
ayam coklat aja yang 60.000 kagak beli kita. Itulah hidup kita yang setiap harinya selalu diiming-imingi dengan keduniaan kita, yang kalau kita salah melangkah untuk mendapatkannya maka kita lari ingkar dari Al-Quran itu sendiri. Dan harusnya kita memahami betul apa yang dimaksud Al-Quran untuk pedoman hidup kita. Paham kita terkait apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, bahkan kita tidak mempercayai Al-Quran itu sendiri sebagai hudan buat hidup kita. Padahal Al-Quran menunjukkan kita ke jalan yang benar. Al-Quran menunjukkan kita ke jalan yang lurus, menunjukkan hidup kita akan menggapai al-falah, kebahagiaan atau kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana ketika kita malah mengingkari Al-Quran itu sendiri dan tidak mempercayai akan kandungan-kandungannya, dan kita tidak mau mengikuti akan Al-Quran itu sendiri lantaran apa? Lantaran kita kadang-kadang kecewa dengan apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kecewa. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita malah kaitkan dengan kesusahan hidup kita. Dan kalau kita pikir kita ibadah mulu, terawih nggak pernah ketinggalan, puasa jalan terus. Ono ada orang yang kagak puasa, kagak terawih, kagak apa, kagak sholat, baju lebarannya udah 10 setel, rezekinya lancar-lancar amat. Emang kenapa? Ini gue yang ibadah romannya, baju lebaran satu potong acan-acan belonan. Nggak usah kita kaitin di situ. Kita harus berbangga diri sebagai umat Islam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telaah lebih dalam, kalau kita telaah lebih dalam, ketika Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah nyuruh Nabi ngomong pada saat itu, bicara pada saat itu, membaca pada saat itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada poin ikhtiar di dalam hidup Nabi pada saat itu, dan patut kita contoh sebagai manusia, sebagai umatnya untuk mencontoh Nabi, dan kita ikhtiar di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan pedoman Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita ingkar mengikuti langkah-langkah orang kafir yang pada saat itu tidak mempercayai akan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang Al-Quran buat petunjuk hidup kita, ini ada rumus di dalam Al-Quran yang patut kita jalankan di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca ayatnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah tunjukkan Al-Quran yang tidak la raiba fihi hudal lil muttaqin, enggak ada keraguan di dalamnya, yang ada kebenaran, kelurusan, kemudian dijadikan pedoman hidup buat kita sebagai orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Dan Allah sebutkan mereka orang-orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang mendirikan sholat? Siapa orang yang menjalankan puasa? Siapa orang yang memang menginfakkan hartanya, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat udah, puasa udah, sedekahnya yang kadang-kadang kita kan ngebalikinnya gampang. Ya Allah menyuruh kita gampang sedekah, Allah maha kaya. Rasul nyuruh kita sedekah gampang, ya Rasul juga sama kaya. Lah kita bagaimana mau sedekah? Emang kita kagak punya duit? Sedekah nggak perlu pakai duit juga. Kita bantu-bantu ajaran nuzulul Quran, nentengin bangku, masang terpal, udah sedekah. Artinya Al-Quran itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harusnya sebagai manusia sadar diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, sadar diri terhadap apa yang Allah sudah
berikan bentuk rezeki buat kita, kesehatan buat kita, maupun ilmu yang bermanfaat buat kita. Terlebih lagi tadi kita lihat anak-anak kita yang tentu beberapa hari lalu sudah musabaqah lomba di dalam kebaikan fastabiqul khairat, yang di dalamnya mengandung qurrata ayun buat kita sebagai orang tua, penyejuk hati kita, dari lomba tahfiz, lomba azan, lomba pidato dan lain sebagainya. Bangga apa kagak kira-kira kita ngeliat anak-anak kita begitu? Bangga apa kagak? Bangga. Modal kita ke surga anak kita. Mudahan kita orang tuanya males ngaji lagi, ngaji males, ibadah juga rada-rada. Anak kita didik supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ia mengetahui sholat menjadi kewajiban untuk dirinya dan menyelamatkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letak pentingnya Al-Quran buat hidup kita. Jangan sampai kita yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kekayaan semasa hidupnya di dunia, kontrakannya banyak, sawahnya hektaran, tanahnya ribuan meter, kemudian pergi haji bolak-balik ke Mekah, umroh setiap tahun lima kali. Pertanggungjawabannya gede. Orang yang bandanya banyak di dunia, di akhirat pertanggungjawabannya gede. Kalau orang yang bandanya sedikit di dunia, pertanggungjawabannya di akhirat sedikit. Ayo dah, kita dipanggil sama Allah di akhirat. Ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta? Kita jawab, setiap hari saya kuli ya Allah, di sawah orang, ngoyos sama meluku. Sebulan paling kita dikasih upah keringet doang. Ntar wayangnya gajian, menerima honor, wayangnya panen. Itu juga kalau panennya bagus. Kalau panennya kagak bagus, dimakan orang sangit, kita dapetnya separuh. Kemudian anak-anak pun dimpanin dari mana? Jadi itu ya Allah, hasil penghasilan saya. Kata Allah, udah surga. Ya coba, enak kagak kita jadi orang yang duitnya sedikit semasa kita hidup di dunia? Enak di akhirat. Coba kalau kita banyak, kontrakan banyak, sawah hektaran, tanah ribuan meter, di akhirat luar biasa pertanyaannya. Kita ditanya sama Allah, dari mana harta kita? Hasil kontrakan, setiap bulan saya nagihin, ya Allah dapat 10 juta. Kemudian saya kalau ATM-nya lagi dikit-dikitnya, misalnya 100 juta, saya jual sawah saya sampai 2 miliar. Kemudian itu saya tambah lagi ATM saya biar banyak isinya, saya jual tanah saya ribuan meter sampai 1, miliar. Kemudian setelah itu usaha saya di mana-mana ada, usaha mebel dan lain sebagainya. Setelah itu Allah langsung nanya, untuk apa uang yang engkau kumpulkan semasa hidup di dunia? Kalau engkau tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka sia-sia daripada harta kita. Makanya ibu-ibu kalau punya harta, belanjain di jalan Allah, kan enak. Enak gak kita kalau kita belanjain di jalan Allah? Enak kita. Kalau kita nggak belanjain itu yang repot. Makanya kita ini hidup harus sadar diri bahwa kita itu hidup sementara, nggak lama. Kita pakai pakaian yang mewah, mobil mewah, motor mewah, ketika kita mati dibawa apa kagak kira-kira? Dibawa apa kagak ibu-ibu? Kagak. Bawa kain putih doang, kita kain kapan? Berapa harganya? Sama tanah yang nemenin kita. Hidup kita setiap hari ngumpulin emas aja emas. Mau lebaran orang-orang jual emas, jamaah beli emas lagi, emas tua, emas muda, 24 karat, 23 karat, yang ada murah 22 karat, ada yang 21 karat. Ketika dipakai mandi ada pudar emasnya, tadinya kuning jadi rada putih, keperak-perakan. Dijualnya juga potongannya rada mahal, kan gitu. Kita kumpulin emas sebanyak-banyaknya. Ketika kita mati, ibu-ibu dibawa ke kuburan. Lah enggak,
punya laki masih gagah, laki bakal kawin laki. Kawin modalnya dari mana? Dari emas kita. Makanya kalau punya emas udah ibu-ibu buruan jual jualin. Emang apa? Kalau kita matinya belakangan, kalau mati duluan lah laki kita kepincut janda dari Batu Ceper. Ya RW nawarin, jadi urusan. Kata RW, mana Batu Ceper, janda jago banget, baru 30 tahun, anaknya baru 1, usia 4 tahun, baru PAUD sekolahnya. Kata RW, udah cukup baru 20 juta. Kata Jia, ya apa ya weh, lah kan bini lu kemarin baru mati, masa kan banyak, jual kemarin, dijual sama Jia. Kalau RW dikasih juta, dibawain duit 15 juta ke rumah janda. Tinggal kita ibu-ibu yang mati dalam kuburan, jadah kalau laki gua begitu. Sama laki juga begitu lagi. Kalau kita sebagai laki duit kita banyak, buruan infakin ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita laki mati duluan, repot. Bini kita mana cakep banget lagi. Ya, ada berondong dari Cengkareng Timur datang melancong. Baru 7 hari doang kita mati dalam kubur. Bini kita ada yang ngelancongin, kontrakan kita banyak, sertifikat nama kita semua, laki habis jual-jualin, tinggal kita dalam kubur. Bini gua sih emang apa sialan dangkalan, gua mampus dia kawin lagi. Begitu. Ini alat tolak ukur yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana kita sebagai manusia bisa menempatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik hidup maupun dalam keadaan mati. Susah kalau kita bilangin kepada masyarakat, kadang-kadang pedoman hidup Al-Quran, kembalinya gampang, kan saya kagak paham Al-Quran, ngaji makanya ngaji oka, bagaimana mau paham? Dah ngaji seminggu sekali, mana sepi banget ya, sepi kita kagak mau ngaji. Kalau kita ngaji jadi raham ya masjid. Makanya modalnya adalah bagaimana kita bisa meyakini Al-Quran hudan, petunjuk buat hidup kita, dan kita sebagai manusia yakin nggak bakal kesasar ketika kita mengikuti Al-Quranul Karim, dan kita sebagai manusia sadar diri bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pakai, gunain ke jalan yang benar dan baik. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam sampai saat ini meyakini bahwa Al-Quranul Karim itu firman Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukjizat terbesar bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu Nabi pernah ditanya sama orang kafir. Kata orang kafir, ya Muhammad, kenapa sih orang Islam itu aneh? Kata orang kafir. Kata Nabi, anehnya kenapa? Lah kita hidup udah sesuai tuntunan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam kalau ada kambing mati mendadak, katanya meyakini bahwa kambing itu yang matiin Allah. Terus kalau emang kambing udah mati mendadak, yang mematikan kambing tersebut adalah Allah, kenapa haram dimakan bangkai kambing itu oleh orang Islam? Ya Nabi, ya bahasanya ya hampir-hampir aja. Nah iya, begitu bahasa orang kita. Kalau kata orang Jawa Terong, lah iya, kambing mati, terus yang matiin kambing adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamin buat kita? Kenapa nggak kita makan? Nggak kita seselin tuh kambing, kita belek, kita gantung di pelampang, dagingnya kita semur atau kita rendang, tulangnya kita bikin sop dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul bahwa sesungguhnya sesuatu yang bertolak ukur titik temunya, diameternya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kambing bakal jadi haram kalau udah jadi bangkai, dan halal kalau misalnya ada orang wasilahnya yang motong, menyembelih, menyebut nama Allah. Ya, nyebut Bismillahirrahmanirrahim, kambing kita potong jadi halal. Itu aturan Allah, nggak bisa kita merubah aturan Allah. Kata orang kafir. Pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliar triliunan manusia di penjuru dunia, dari Belgia, dari Ekuador, Argentina sampai Indonesia,
Semua manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahid, esa, tidak ada yang lain. Kata orang kafir. Itu cara ngaturnya bagaimana? Nih orang yang ingkar terhadap Al-Quran nanya begitu. Kebanyakan nanya, kebanyakan ngakal-ngakalin. Penting buat kita. Kata Nabi begini, kalau misalnya ada perusahaan atau masjid, ketua DKM-nya ada 100, kemudian masyarakatnya jamaahnya cuman 1, kira-kira itu bos perusahaan, bosnya ada 10 misalnya, kemudian karyawannya cuma 1, ngaturnya ribet apa kagak? Ribet. Karyawannya tuh ditambah lagi, bosnya ada 10, karyawannya ada 100 misalnya, itu karyawan juga sama, bingung sama bos perusahaan ada 10, ini mau konsultasi kemana, mau ngomong kemana. Ini harus pada saat itu kita perhatikan bos kita kebanyakan, dan harus kita pikirkan kemana saya minta gajinya. Baru paham orang kafir. Ternyata Allah Jalla Jalaluhu yang esa mengatur semua manusia di muka bumi ini yang ada di berbagai macam penjuru, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Saking kagak kehabisan akalnya orang kafir. Anak-anak banyak jauh. Saking kagak kehabisan akalnya. Apa kata orang kafir? Gantian nanyanya, enggak ke Nabi, nanya ke Sayyidina Ali. Hei Ali, kata orang kafir, coba angkat kakimu 1. Dia angkat kakinya, Sayyidina Ali 1. Coba angkat lagi 1 lagi, lah kagak bisa. Bagaimana? Kita udah ngangkat kaki 1, suruh diangkat lagi kaki 1 lagi, kagak bisa kita terbang. Dia nanya lagi, lah itu terus bagaimana? Nabi pada saat itu di bulan Rajab di Isra Mi'raj kan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Nah, bingung nanti jawabannya. Bingung bagi orang yang agak beriman. Tapi karena Sayyidina Ali orang yang beriman, kemudian kita sebagai umat Islam orang yang beriman amanu, tidak pernah menanyakan bagaimana Nabi menjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, dari langit pertama sampai langit ke-7. Karena orang beriman tidak pernah menanyakan sesuatu bagaimana perjalanannya, tapi orang beriman selalu meyakini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sang pemilik dunia, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan penuh ketika kita hidup di dunia. Ini saking aja ngadainnya bulan suci Ramadan ini ya. Kalau enggak enak ini ngomongnya jam 1. Habis kalau ngomong kelamaan ya kata ibu-ibu ntar mau sahur, nauin ngapa? Sama saya juga lapar. Makan juga belum. Dari kemarin keliling mulu keliling. Makanya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngomongnya rada serak-serak dikit. Karena bulan suci Ramadan yang Allah gambarkan bulan yang penuh barokah, ya benar emang berkah. Setiap malam kita milir 1-2 panggung, sampai sekarang masih milir aja. Alhamdulillah ditemukan kita, dikasih panjang umur kita, berkah umur kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan sampai hari raya Idul Fitri kita bisa bertemu seluruh keluarga kita, orang tua kita, encang-encing kita, sahabat-sahabat kita, dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan belum dikit lagi tanggung. Terus ya, terus saja udah. Saya ini yang ngomong, ibu-ibu kagak capek tiba terus doang. Nah saya ngomong ini mikirnya kebanyakan. Lantas Rasul gambarkan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan di dalam hidup ini, di dalam melaksanakan tatanan kehidupan, dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur, dan terus kita setiap hari ikhtiar untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Apa modalnya kata Rasul?
Man qara'al Qur'ana lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Nah ini terakhir saya sampaikan, tenang aja, udah pada lihat aja. Kata pesertanya kan pembagian hadiah belum, masih lama. Kalau ceramahnya di kita aja ngapain? Tenang aja, saya juga sama paham. Jangan statusin, ada yang status penceramahnya belum lama banget. Tenang aja, ini kampung saya dewek sama, jadi nggak kaku-kaku kita ngomong kampung dewek. Jadi Nabi gambarkan ketika kita sebagai manusia, bagaimana hidup kita, man qara'al Qur'ana lam yuhilla halalahu. Kita orang yang bisa baca Quran, kita orang yang tahu Quran itu bentuknya, kita orang tahu bahwa Quran mukjizat terbesar kepada Rasul, kita orang tahu bahwa Quran petunjuk hidup kita. Tapi jangan sampai kita malah menghalalkan apa yang diharamkan Quran dan malah mengharamkan apa yang dihalalkan Quran. Apa kata Nabi? Kana minal ladzina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka seakan-akan orang yang seperti itu, orang yang telah membuang Al-Quran ke belakang punggung mereka sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Yang sampai kita disebutkan oleh Nabi orang yang memang membuang Al-Quran ke belakang punggung kita sendiri. Lantaran apa? Lantaran ketika kita bilang bahwa yang dihalalkan Allah itu bukan halal, ketika Allah bilang haram malah kita bilang itu halal, dan ketika Allah perintahkan wajib malah kita terleha-leha dengan dunia ini dan tidak mau melaksanakan perintahnya dan menjauhkan akan segala larangannya. Nauzubillahi min dzalik. Ketika ada kebenaran kita katakan benar, ketika ada kesalahan kita katakan salah. Jangan melihat detailnya, jangan melihat sohornya. Ada orang yang kita anggap dia hebat, tapi ketika dia melakukan kesalahan kita katakan salah. Tapi ada orang yang kita anggap hina hidupnya, ketika dia melakukan kebenaran maka kita katakan kebenaran. Selesai. Allah tunjukin waqul ja'al haq wa ta'aqal batil innal batila kana zahuq. Kok benar akan Allah tunjukkan, salah akan Allah tunjukkan. Makanya kita bersyukur ketika kita hidup apa adanya tapi selalu jalan di jalan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup menerima apa adanya, hidup ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita, tidak selalu mengeluh terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita butuh ketenangan hidup, bukan butuh kesenangan. Paham ya Bu ya? Bu, paham ya? Hidup butuh ketenangan. Al-Quran nyuruh kita supaya hidup tenang. Enggak senang, enggak. Kalau seneng kan patokannya duit banyak, kemana-mana enak, naik motor, naik mobil, habis lebaran bisa jalan-jalan ke puncak, gaji sebulan 5 juta sampai 10 juta. Setiap bulan kita kumpulin duit kita, kemudian kita pakai poya-poya, setelah poya-poya kita malah puyeng. Kenapa? Karena patokan senangnya kita dengan dunia kita, bukan patokan ketenangan kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit lebih baik daripada banyak. Kita kagak ridho terhadap pemberian Allah. Ini panitia salah manggil penceramah kali, ngomel aja dari tadi kayak gitu. Emang kalau lagi lapar begini kita bawaannya ngomel aja. Ya, tapi bersyukurnya udah serak-serak, jadinya rada pelan-pelan ngomongnya. Kalau nggak serak ya kencang lagi ngomongnya. Yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran begitu. Allah nyuruh kita jadi orang yang beriman bertakwa. Allah nyuruh kita jadi orang yang mendirikan sholat. Allah nyuruh kita jadi orang yang menjalankan puasa. Allah nyuruh kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan akan segala larangannya. Itu modal hidup kita. Tenang kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan suka ngebanding-bandingin lah, banding-bandingin aja kadang-kadang kita. Rumah tangga dibanding-bandingin mulu. Punya laki, ngomong ke anaknya, baba lu mah kagak ada pikirannya.
puasa tidur mulu, mana mau lebaran. Gua mau siram laki gua takut kualat, tibang gara-gara mau lebaran belum di baju lebaran, laki disalahin. Orang kayak tetangga kita setiap hari dari pagi habis sahur dia udah jalan, wahnya maghrib dia baru pulang, sebulan 10 juta. Dia ngomong ke lakinya, makanya kalau mau lebaran rada jauhin bini, jangan deket-deketin bini, jangan sering-sering ngomong banyak-banyak sama bini. Apa aja dia kata, ntar anak belum beli baju lebaran bang, kita udah beliin, belum bikin kue ketapang ini bang, kita udah bikinin, kacang belum ada bang, kacangnya udah ada, toplesnya udah ada. Dia kata apa, toplesnya kudu ganti warung bang yang bagus, malu ntar ada tamu. Taplak meja dia bahas juga kudu diganti, taplak meja pakai dibahas. Itu kita, itu resiko dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit yang kita nikmati semasa hidup kita. Jangan sampai kita ingkar terhadap yang Allah berikan kepada kita, apalagi ingkar terhadap Al-Quranul Karim, berarti kita mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Udah gitu aja dah, jangan lama-lama ya. Dan waktu insya Allah kita lanjut lagi dalam kesempatan yang berbeda maupun yang sama. Mudah-mudahan kita disampaikan di hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, dan mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kita, menjadi kebanggaan buat kita sebagai orang tua, dan menjadi penyelamat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Lanjut acaranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.